Summa qala hafizahullahu ta'ala ar-rih wal matar. Zikir-zikir yang dibaca ketika terjadi angin kencang dan hujan. Nah, ini menunjukkan syumulia Islam, bagaimana luasnya ajaran Islam ya dari segala sisi, bahwa tidak ada satupun kejadian ya, kejadian baik itu kejadian yang melibatkan tangan manusia secara langsung maupun kejadian yang di luar tangannya manusia. Dalam tanda kutip ya, kalau orang bahasakan kejadian alam, tetap disyariatkan ya. Dan ar-rih wal matar ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana fenomena alam yang lain, kejadian alam yang lain itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan siapa penciptanya. Ya, maka disyariatkan berzikir kepada Allah taala ketika melihat kejadian alam ya tertentu. Semisal ketika terjadi gerhana ya, maka disyariatkan salat gerhana. Ya, ketika terjadi gempa, sebagian ulama mengkiaskan salat gerhana itu dengan merupakan salat terjadinya bencana di bumi ini, maka disyariatkan juga salat ketika terjadi gempa. Ya, kias kepada salat gerhana. Nah, karena gerhana ini kan keburukan bagi bumi, musibah bagi bumi. Ya, di mana gerhana merupakan pertanda bahwa matahari dan bulan sudah mendekati akan mati sinarnya. Sudah mendekati, semakin sering terjadi gerhana, maka semakin mendekati akhir dari matahari dan bulan tersebut sampai hilang cahayanya secara total. Dan itulah waktu terjadinya hari kiamat. Maka itu musibah, bencana ya. Maka demikian pula banjir ya, bandang masalahnya yang memakan banyak korban, longsor, gempa bumi. Ini sebagian fuqaha beristidlal mengkiaskan dengan gerhana untuk mensyariatkan juga sholat pada musibah ya, karena sama-sama musibah. Taib. Kemudian di antara kejadian atau fenomena fenomena alam yang disyariatkan padanya berzikir adalah ketika berhembus angin yang sangat kencang dan ketika turunnya hujan. Kita lihat kata beliau hafizahullah, idza asafatir rih, kalau angin bertiup kencang. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau angin bertiup kencang, beliau berdoa, ya Allah, inni as'aluka khairaha, aku meminta kepadamu kebaikan angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan angin kebaikan yang dia bawa, wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan dari tujuan yang dia diutus kepadanya. Ya, karena angin ini musakharat bi amri, diatur oleh Allah, tidak seenaknya dia terbang mengarah ke sana kemari ya, bukan atas keinginan sendiri. Angin tersebut berhembus dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Tidak boleh seenaknya angin itu kemudian tiba-tiba merubah arahnya. Itu semua musakharatun bi amri ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin tersebut. Keburukan angin itu keburukan apa yang dia bawa dan keburukan yang dia diutus kepadanya. Ya. Taib. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ya tadi angin adalah jundum bijuludillah. Ya. Salah satu tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bantuan yang Allah taala pernah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah angin yang sangat dingin yang menusuk ya, yang menyerang pasukan Ahzab, pasukan sekutu itu. Ya. Misalnya orang pasukan koalisi ya. Ya, pasukan koalisi. Ya, ketika dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, diporak-porandakan kemah mereka ya. Nah, kemudian tidak ada tempat berlindung dan anginnya sangat dingin sampai menusuk ke tulang. Ya. Dan ini salah satu pertolongan Allah taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan dengan angin. Ya. Karena itulah angin itu musakharatun bi amri, diatur dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih, larangan untuk la tasubbur rih. Janganlah kalian mencela angin. Ya.
Nah, bagaimanapun angin itu ya mendatangkan kebaikan ataupun keburukan, tidak boleh menisbatkannya kepada angin tersebut. Oh, ini angin bagus ini angin ini angin itu, atau ini angin ya sial ini angin ini misalnya. Disifati angin tersebut, dinisbatkan kalau anginnya mendatangkan kebaikan, apa namanya? Dia mengatakan dalam kitab tauhid, kanat ar-rihu thayyibah wal fallahu hadiqa. Ya, angin ini perahunya bisa berlayar dengan bagus karena anginnya bagus, ya, dan nakhodanya juga jago gitu. Ini termasuk bentuk menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terlarang. Maka angin bagaimanapun dia mendatangkan kebaikan, tidak boleh dinisbatkan kepada angin tersebut, karena angin bukan yang melakukannya, dia cuma disuruh, ya kan? Sebagaimana ketika angin mendatangkan sesuatu yang buruk, dia juga tidak boleh dicela. Sebagaimana tidak boleh dinisbatkan kepadanya kebaikan, dia juga tidak boleh dinisbatkan, yakni tidak boleh dicela. Karena ya, hakikatnya siapa yang mencela angin, maka hakikatnya dia mencela siapa yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan angin ini. Ya, kebaikan ma fiha. Apa yang dia bawa? Yang dia bawa, misalnya kebaikan dia bawa berupa serbuk sari atau hal-hal yang udara yang segar dan semacamnya. Wa khair ma ursilat bih, dan kebaikan yang engkau kirim angin tersebut untuknya. Macam-macam sekarang ya, pembangkit listrik tenaga angin, ya, kemudian menggerakkan air itu, ya. Nah, ini semua kebaikan yang Allah mengutus angin untuk tujuan itu. Wa a'udzubika min syarriha, aku berlindung kepadamu dari keburukan angin. Ya. Wa syarri ma fiha, keburukan yang dia bawa. Dia bawa penyakit, dia bawa virus, dia bawa kotoran masuk ke terhirup dan semacam ini keburukan. Kita berlindung dari keburukan yang dia bawa. Wa syarri ma ursilat bih, dan keburukan untuk apa angin itu dikirim ke sana. Untuk memporak-porandakan, untuk meruntuhkan bangunan, rumah, untuk menambah besarnya api ketika terjadi kebakaran. Ini semua bentuk-bentuk keburukan yang angin diutus padanya. Dan semuanya, baik dan buruk, semua dari Allah, bagian dari takdir yang Allah Ta'ala tetapkan. Karena itulah semuanya merupakan kebaikan, baik maupun buruk, semuanya adalah takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Ya, makanya jangan suka salah-salahkan angin. Ya, sakit apa saja dibilang masuk angin. Mau pusing kepala, pusing apa, dikit-dikit masuk angin, ya. Selalu angin yang salah. Iya. Baik. Sudah ya, ini selesai bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua, kata beliau hafizahullah, inda nuzulil matar. Ya, inda nuzul al-matar. Zikir ketika hujan turun. Baik. Dikatakan oleh beliau hafizahullah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matar qala Allahumma sayyiban nafi'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat hujan turun, beliau berdoa Allahumma sayyiban nafi'a. Sayyiban itu bermakna matar, ya, bermakna hujan. Yani Allahumma ij'alhu sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini, ya, hujan yang bermanfaat. Itu makna kalimat ini. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Atau ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Turunkanlah hujan yang bermanfaat. Taib. Ini zikir ketika turunnya hujan. Dan ini diucapkan sepanjang diucapkan baik di awal hujan, atau kalau lupa di awal, di pertengahan hujan, atau bahkan ketika di akhir-akhir hujan, ketika dia lupa mengucapkannya, maka dia baca ini. Zikir yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ini hadits qudsi. Allah azza wa jalla berfirman, mutir fa amma man qala Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ini beliau alaihissalam sabdakan ketika tadi malam hujan. Ini ada sababul urutnya, ya. Ketika tadi malam hujan, kemudian di subuh harinya,
ya, setelah sholat subuh, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, atadruna madza qala rabbukum? Ya, apakah kalian tahu apa yang Tuhan kalian firmankan? Ya, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka dibawakanlah hadis ini. Qala Allahu azza wa jal, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di waktu subuh ini sebagian hambaku ada yang mukmin dan sebagian lagi ada yang kafir. Yani sehubungan dengan hujan yang baru turun tadi malam. Ada yang mukmin dan ada yang kafir. Bagaimana itu? Kata beliau, ya, disebutkan dalam hadis ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun orang yang berkata, ini turun hujan karena anugerah dan rahmat dari Allah, ya, maka ini orang yang mukmin kepadaku, kafir kepada bintang-bintang. Inilah orang yang mukmin kepadaku. Wa amma man qala mutirna binawi kadza wa kadza. Adapun orang yang mengatakan diturunkan hujan kepada kami bi, ba di sini namanya ba sababiyah, ba yang menunjukkan sebab. Kami diturunkan hujan kepada kami karena sebab munculnya bintang ini dan bintang itu. Jadi yang menurunkan adalah Allah. Mereka yakin yang menurunkannya adalah Allah, tapi sebabnya karena munculnya bintang ini dan bintang itu. Maka ba di sini ba sababiyah namanya. Ba yang menunjukkan sebab. Nah, siapa yang mengatakan kami diturunkan hujan oleh Allah kepada kami dikarenakan munculnya nau, yakni bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka orang ini kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Yang dimaksud kafir kepadaku yakni kufur asgor. Karena ini bentuknya kufur kecil. Syirkul asgor. Kenapa? Karena dia masih meyakini Allah yang menurunkan hujan. Namun Allah turunkan hujan karena apa? Sebab bintang ini dan bintang itu, terbitnya bintang ini dan bintang itu syirik asghar, karena masih meyakini Allah yang menurunkan hujan. Adapun kalau sudah meyakini bintang ini yang menurunkan, ini sudah kafir akbar, syirik akbar sudah. Kalau sudah meyakini bintang yang menurunkan hujan. Baik. Jadi paham ya bentuk ini? Sama seperti ucapan seorang, misalnya kenapa turun hujan? Ya turun hujan karena sudah kemarau, ya ini sudah bulannya. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ini berarti menisbatkan, menjadikan dia meyakini Allah yang menurunkan hujan, tapi turunnya hujan karena masuknya bulan musim ini, musim itu. Nggak boleh seperti ini. Ini masuk ucapan seperti ini. Jelas ya? Ya ini ucapan yang paling benar, dan ini sekaligus hubungan dengan judul bab, apa yang kita ucapkan kalau turun hujan. Nah, ini ucapannya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ya, kita ucapkan dengan lisan, kadang tidak cukup dengan keyakinan. Dipertegas keyakinan tersebut dengan ucapan. Ini hujan diturunkan oleh Allah murni semata-mata karena fadlu minallah, bukan karena sudah masuk bulan ini, bukan karena sudah masuk musim ini, bukan karena munculnya bintang ini. La. Ya, maka tidak boleh menjadikan masuknya musim tertentu, menjadikan masuknya bulan tertentu sebagai sebab turunnya hujan. Tidak ada. Itu bukan sebab bukan secara syar'i, bukan juga secara kauni. Kalau kita mau berbicara sebab turunnya hujan secara kauni, ya kita belajar fisika itu ya, atau biologi ya, fisika. Baiklah bahasa. Ya, bagaimana uap air naik dari laut kan? Itu sebab kauninya. Kalau kita mau berbicara kenapa sebab turun, apa sebab kauninya hujan turun? Ya kita berbicara masalah tadi. Ya kan? Kan tidak ada juga dipelajari di ilmu-ilmu umum bahwa hujan sebab turunnya karena bulan sudah masuk bulan ini, tidak ada. Jadi itu bukan sebab kauni, bukan sebab syar'i. Jelas sampai sini, karena itu merupakan syirik asghar. Karena itulah amalan tersebut merupakan syirik asghar. Yani kalau mau menisbatkan kepada sebabnya, ya cari sebab betulnya apa. Ya. Jelas sampai sini ya. Adapun dengan terbitnya bulan tertentu, bintang tertentu, masuknya bulan tertentu, masuknya musim tertentu, ini bukan sebab. Maka tidak boleh mengatakan hujan karena ini, karena itu. Itu syirik asghar. Ya, kaidahnya apa? Sudah berlalu kemarin dalam kitab tauhid bahwa menjadikan sesuatu sebab padahal dia bukan sebab secara syar'i dan bukan pula sebab secara kauni, kemudian dianggap sebagai sebab, maka ini syirik asghar. Jelas? Taib. Ini zikir di sini disebutkan ada dua, Allahumma shayyiban nafi'a dan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Dan juga di antara adab yang dianjurkan ketika turunnya hujan adalah bertabarruk dengan air hujan. Ya, karena air hujan adalah air yang mubarak, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi tidak perlu beli air zam-zam palsu, ya kan? Ya,
Air yang mubarak, air hujan. Allah Ta'ala mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'a mubaraka. Dan kami menurunkan dari langit itu apa? Air yang mubarak, berberkah. Ini nas Al-Quran. Iya. Maka enggak usah cari apa air berkah ditiup-tiup, dibaca-baca ya. Nah, air yang diberkahi, salah satu air yang diberkahi dengan nas Al-Quran dan paling mudah didapatkan adalah air hujan. Karena itulah Nabi SAW di antara bentuk tabarruk yang beliau lakukan adalah membasahi sebagian, jadi kalau turun hujan beliau menyingkap sebagian rida beliau, kemudian mengenakan apa, membiarkan air hujan menimpa mengenai apa sebagian tubuh beliau. Ini di antara bentuk bertabarruk dengan air hujan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Baik, ini selesai bab ar-rihu wal matar.